Ketemu lagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas siasat ya, 10 siasat untuk memperbaiki nilai MCU kita ya dalam 1 minggu. Jadi banyak yang MCU-nya kan syarat masuk kerja kan MCU-nya harus bagus ya. Jadi saya memiliki 10 siasat, jadi tips agar nilai-nilai MCU-nya normal dan secara nggak langsung dengan cara improve sensitivitas insulin. Ya, ada 10 siasat. Yang pertama, puasa. Ya, jadi kita bahas dulu tentang puasa pada kesempatan kali ini, dimana kita ketahui selama ini mindset orang tentang puasa itu sengsara ya, lemas, pusing, kembung, asam lambung naik, gula drop, hipoglikemi ya. Jadi itu semua mitos ya, dimana puasa itu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Jadi semua yang dikatakan tadi itu adalah mitos, kebalikannya justru ya, dimana pada puasa itu terjadi yang namanya fat loss ya, dimana gula darah menurun, insulin juga menurun ya, berat badan menurun, lemak di perut juga menurun, serta sindrom metabolik juga akan hilang ya. Kolesterol akan turun, trigliserid turun, tekanan darah turun, inflamasi turun, masalah jantung turun, dan stroke turun. Juga neurodegeneratif, dimana diabetes tipe 2 menurun, neuropati menurun, otomatis buta, amputasi, gagal ginjal juga menurun. Serta pada puasa ini akan mengaktifkan yang namanya body intelligence ya, dimana akan meningkatkan yang kita sebut autofagi ya, dimana ini sebenarnya ditemukan oleh orang Jepang ya pada tahun 1960-an, dimana autofagi ini akan aktif apabila kita puasa 16-18 jam, dan sel-sel kita yang rusak akan dihancurkan dan diganti dengan yang baru ya. Juga otomatis kanker juga akan menurun, awet muda dan natural human growth hormone juga akan keluar. BDNF ya, brain derived neuron faktor juga akan keluar. Leptin sensitif ya terhadap hormon kenyang juga akan meningkat, dan respon terhadap ghrelin, hormon lapar juga akan meningkat. Juga akan meningkatkan mental fokus ya, keton akan meningkat. Jadi keton meningkat ini berarti tubuh kita sudah switch energi ya, dari gula menjadi lemak, dimana lemak ini adalah sumber energi yang konstan ya, jadi tidak fluktuatif seperti gula ya. Jadi otomatis mental akan lebih fokus, dimana kenapa? Karena kalau kita tergantung pada gula itu, pada saat kita makan tinggi gula atau terutama indeks glikemik tinggi, itu gula darah akan naik dan crash, sugar crash, dan pada saat turun itulah akan terjadi ngantuk dan lapar. Nah, juga akan meningkatkan energi, clarity, konsentrasi, dan mencegah terjadinya Alzheimer atau demensia. Juga akan meningkatkan gut health ya, kesehatan dari usus, dimana gut healing ya, usus dikasih waktu istirahat, akan regenerasi ya, sel-selnya akan mengalami penyembuhan kembali dari kerusakan, alergi juga menurun ya, leaky gut juga akan menurun, autoimun otomatis akan menurun, dan pankreas juga akan regenerasi karena dikasih waktu istirahat saat puasa. Dan ini disebut dengan MMA power, mudah, murah, dan alami. Dan
ujungnya akan menjadi sehat, powerful ya. Tapi tips dari puasa ini jangan sampai over kompensasi ya. Walaupun kita puasa, tapi pada saat buka jangan balas dendam, jangan makan kebanyakan ya, secukupnya. Dan kalau bisa lakukan extended prolonged fasting per minggu atau per bulan sekali ya. Extended itu artinya yang tadinya puasanya 16-8 itu bisa ditingkatkan menjadi 48 jam ataupun 72 jam ya. Tapi tidak tiap hari ya, bisa sebulan sekali atau setahun sekali. Nah, berdasarkan variasi durasi puasa itu akan ada nama-namanya ya. 13-15 jam selang-seling itu disebut intermittent fasting yang kita ketahui. Kemudian 18 jam itu akan disebut dengan autophagy fasting. Itu akan terjadi detox tadi ya. Sel-sel yang rusak akan diganti dengan yang baru, di detox. Kemudian 24 jam itu akan disebut microbiome fasting ya, dimana gut bacteria reset. Jadi sel-sel dari usus akan regenerasi kembali ya, dan bakteri sehatnya juga akan kembali banyak ya. Kemudian apabila kita puasa 36 jam itu akan terjadi yang namanya fat burning fasting, peak fat burning fasting. Jadi sudah maksimal semuanya, energi sudah switch dari gula ke lemak. Dan yang kemudian kita lanjut lagi apabila kita puasa 48 jam itu akan terjadi yang namanya happiness fasting ya, dimana dopamine reset namanya ya. Jadi ini untuk orang-orang yang sering ini ya, tiba-tiba stres, tidur nggak bisa, banyak pikiran, merasa tidak tenang pikirannya, hatinya. Nah itu sudah ada masalah di neuron dopamin di otak. Mudah-mudahan dengan puasa 48 jam ini akan terjadi dopamine reset dan semua kekhawatiran dalam hidupnya akan hilang kembali ya. Dan yang tadi saya lupa bilang, yang 24 jam itu microbiome fasting, itu untuk orang-orang yang sering ada gangguan pencernaan, sering mah. Nah itu bagus sekali. Yang ada autoimun, gatal-gatal tiba-tiba di tubuhnya, nah itu berarti sudah ada leaky gut, maka dibutuhkan gut bacteria reset supaya bakteri sehat, probiotik maupun prebiotik di dalam ususnya kembali ada ya. Dan kemudian terakhir 72 jam 3 hari fasting itu disebut dengan immune fasting atau immunisation reset ya. Ini untuk orang-orang yang sudah kanker maupun yang belum, untuk pencegahan juga bagus sekali. Jadi ini juga disebut dengan stem cell ya. Jadi sel-sel tubuhnya akan reset kembali, yang rusak akan diganti dengan yang baru. Jadi seperti awet muda kembali ya. Seperti kita ketahui di klinik-klinik kecantikan banyak yang suntik stem cell yang mahal 250 juta. Nah sebenarnya kita bisa mendapatkan secara gratis ya. Tuhan sudah sangat baik menciptakan tubuh kita luar biasa, dimana dengan 72 jam fasting, tapi ini water fasting ya, boleh minum cuma nggak boleh makan. Nah ini kita akan terjadi yang namanya stem cell ya. Tubuh kita akan mengeluarkan stem cell dan akan regenerasi kembali, dan semua sel-sel kanker mudah-mudahan bisa hilang juga. Kenapa? Karena kanker ini makanannya kan gula ya. Kalau kita 3 hari tidak makan, itu sel-sel kanker tidak ada makanan dan akan mati ya. Jadi itu tentang fasting ya, dimana pada fasting ini disesuaikan juga ya. Kalau untuk orang yang sangat kurus atau kadar lemak sangat rendah, tapi ini jarang ya, jarang ada orang yang kadar lemaknya sampai di bawah 7%, itu sangat jarang. Ada orang kurus juga dia, kalau kita cek di timbangan yang bisa mengecek kadar lemak itu
malah lebih tinggi kadar lemaknya daripada ototnya. Dan pada ibu hamil dan menyusui juga, kalau bisa ya puasanya jangan yang sampai 48-72 jam. Oke, itu tentang puasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. All is well and pay it forward. Terima kasih.